Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara Cerpen, Cerita Protokol CHSE Event. Dan tentunya perkenalkan, saya Nia Karolin dan saya akan memandu diskusi pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu nih para penonton yang di rumah. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap sama-sama patuhi protokol kesehatan ya. Dan seperti yang kita ketahui, industri event merupakan salah satu industri yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi, banyak aktivitas event yang tertunda, bahkan dibatalkan, karena event identik dengan kerumunan. Dan juga hal ini pun mengakibatkan kerugian besar, serta banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Namun kita harus terus optimis dan terus bisa berinovasi, serta beradaptasi dalam menghadapi pandemi ini. Salah satu bentuk adaptasi yang bisa dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam berbagai aktivitas termasuk di dunia event. Kemenparekraf pun telah menyusun protokol kesehatan yaitu CHSE yang merupakan kepanjangan dari cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability untuk kelestarian lingkungan. CHSE ini digunakan dalam penyelenggaraan event oleh para pelaksana event agar semakin paham mengenai pelaksanaan kegiatan yang tertib, bersih, sehat, dan sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan pada siang hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang panduan CHSE dan penerapannya pada penyelenggaraan event dengan 4 narasumber yang sangat luar biasa. Baik, siapa saja beliau? Sudah hadir bersama Nia di sini. Yang pertama adalah perwakilan dari Kemenparekraf. Selamat siang Bapak Hafiz Agung Rifai ST, yang merupakan Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang Mbak Nia. Sehat Bapak? Sehat. Luar tetap biasa. Semangat. Tetap semangat pokoknya. Baik, dan juga telah hadir perwakilan dari Dinas Pariwisata DIY. Bapak Singgih Raharjo SH MED, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat Bapak? Semangat. Luar biasa. Harus semangat. Terima kasih. Selanjutnya juga hadir bersama dengan kita perwakilan dari Polda DIY, Ibu AKBP Kurniati, yang merupakan Kasubdit Wisata Ditpam Opfit Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Nia. Selamat siang Ibu. Salam sehat. Salam sehat selalu. Dan juga bersama dengan kita yang keempat adalah perwakilan dari Satgas COVID-19 DIY, beliau Bapak Indrayanto. Selamat siang Bapak. Salam sehat Mbak Nia. Salam sehat Bapak. Siang. Baik, terima kasih sudah hadir. Beliau merupakan BPBD, Supervisor Pusdal Ops PBDIY, Satgas COVID-19 DIY, Wakil Komandan Pos Dukungan Operasi Satgas COVID-19 DIY. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Sudah lengkap perkenalannya untuk para narasumber kita yang luar biasa, dan sekarang saya mau bertanya-tanya nih. Wah, banyak sekali pertanyaannya kepada para narasumber, dan pertama-tama tentunya saya mungkin langsung bertanya pada perwakilan dari Kemenparekraf dulu nih. Iya, Bapak. Sebelumnya Pak Hafiz, kita berdiskusi tentang protokol CHSE Event. Boleh dijelaskan apa sih tujuan mendasar dari pembuatan buku panduan CHSE Event ini? Oke, jadi kami dari Kemenparekraf bekerja sama dengan asosiasi event, baik dari komunitas dan juga bekerjasama dengan kepolisian dan gugus tugas. Kami telah menyusun panduan CHSE untuk penyelenggaraan event agar dalam menyelenggarakan event itu bisa tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga yang kita khawatirkan bersama-sama itu agar penyelenggaraan event tidak menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Kami ingin agar event bisa berjalan dan keamanan dan keselamatan para pengunjung, pengisi acara maupun para penyelenggara itu bisa tetap terjamin. Baik, luar biasa sekali. Wah, ini sangat penting dan menarik sekali. Dan tentunya saya ingin dengar langsung tanggapan dan sambutan dari Polda dan juga Satgas COVID-19. Mungkin yang pertama dari Bu Kurnia terlebih dahulu.
Terima kasih. Jadi kami sudah diundang di sini mewakili Polri ya, Polda DIY. Dengan adanya sosialisasi ini kita sangat mendukung karena kita tahu bahwa pariwisata itu merupakan devisa penyumbang negara yang terbesar kedua setelah migas. Jadi memang kita punya kepentingan yang sama, apalagi kalau di DIY ini kan merupakan tujuan pariwisata. Jadi dengan adanya sudah diterbitkan untuk disosialisasikan hari ini, mudah-mudahan event-event yang akan dilaksanakan itu bisa kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Tentunya sehat dan selamat ini menjadi prioritas nggih Bu ya? Iya. Iya baik, dan tentunya silakan Bapak, bagaimana kalau menurut Satgas COVID-19 sendiri? Ya, ini suatu hal yang menarik ya. Artinya ada sebuah panduan yang bisa dijadikan pegangan oleh semua pihak, baik penyelenggara event ataupun juga masyarakat secara luas. Dan di sini juga sangat bisa mendorong untuk proses-proses adaptasi kebiasaan baru yang tujuannya memang selama masa pandemi ini ada perubahan perilaku. Jadi ini sangat penting sekali dan sosialisasi ini menjadi hal yang sangat kita nanti-nanti sebenarnya ya. Di Satgas membutuhkan ini juga untuk para petugas yang nanti akan mengawal keberlangsungan proses-proses event khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Iya betul sekali, apalagi merupakan tujuan pariwisata ya Pak ya. Terkenal sekali kalau Yogyakarta itu tentunya kalau orang Indonesia maupun dari luar negeri itu kalau ke Indonesia kemana? Ke Yogyakarta dan juga daerah-daerah yang lain. Dan luar biasa sekali, dan kita boleh kembali lagi saat ini ke Pak Hafiz. Bapak, sepertinya yang kita tahu event adalah bagian dari pariwisata ya. Bagaimana peran Kemenparekraf dalam mendukung para pelaku event untuk terus berkarya, berinovasi, dan tetap membuat event-event menarik dan berkualitas di tengah pandemi COVID-19 ini, serta tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan? Ya betul, sesuai dengan arahan Pak Menteri ya, bahwa kami mendorong para pelaku industri, terutama di industri event untuk tetap berinovasi, untuk tetap melakukan adaptasi dan berkolaborasi. Jadi kami dari Kemenparekraf ingin supaya teman-teman event walaupun di masa pandemi tetap menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kami terus mendukung mereka untuk bisa tetap melakukan penyelenggaraan event dengan sesuai panduan yang telah kami keluarkan, dan tentu jangan lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap berkolaborasi dengan Satgas, dengan pemerintah daerah dan dengan kepolisian agar penyelenggaraan event ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dari Kemenparekraf sendiri sangat-sangat mendukung, bahkan mungkin memfasilitasi juga ya untuk para pekerja event ini untuk bisa terus eksis di bidangnya dan terus menghasilkan karya yang luar biasa. Makin seru pembahasannya dan tentunya masih banyak sekali pertanyaan di sini. Jangan kemana-mana, semuanya tetap di Cerpen. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Kita yakin mampu ekspresikan diri. Kreativitas datang dengan cara yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Kebiasaan baru, hasilkan keberhasilan baru. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Bersama, kita terus bergerak. Panduan CHSE Event. Gunung Jati, Gunung Galunggung. Santi, giliranmu naik panggung. Loh, Santi. Aduh, mataku. Burung beo, burung perkutut, Mas Teo. Aku takut.
Tenang, sudah ada panduan CHSE event dari Kemenparekraf. Protokolnya dimulai dari tes kesehatan. Lanjut dengan sterilisasi backstage. Yuk, cus. Oh, jangan sentuh aku, Mas Eo. Ada apa nih? Jangan lebay deh. Ini cuma cek suhu sebelum tampil. Lalu alat musik disterilisasi setiap pengisi acara berganti. Kalau mic-nya? Mic bawa masing-masing. Asisten, mic aku dong. Gimana? Ada pengantin di pelaminan. Cakep. Kalau CHSE event dari Kemenparekraf sudah dijalanin, manggung jadi nyaman. Siap dihibur lagi. Kita adalah penikmat tantangan yang akan terus memulai. Ini hanya soal permulaan yang harus kita taklukan. Dengan penuh kebanggaan, Kayu setangguh prestasi terus berkompetisi. Menempuh jarak, penuh percaya diri. Menepi dan berpijak ke arah yang pasti. Refleksikan keseimbangan untuk kemenangan. Semangat bergerak, ciptakan prestasi baru. Bersama, kita terus bergerak. Baik, kembali lagi bersama saya Nia Karolin dalam cerita protokol CHSE event atau Cerpen. Wah, kita langsung saja tanya-tanya lagi. Kali ini saya ingin bertanya kembali kepada Pak Hafiz. Pak Hafiz, Kemenparekraf telah membuat panduan CHSE event. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara event. Lalu bagaimana pihak Kemenparekraf untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan panduan protokol CHSE event ini kepada para pelaku event? Jadi yang kami lakukan di awal adalah kami melakukan sosialisasi melalui media-media yang waktu itu sifatnya media nasional. Lalu kami juga melakukan simulasi. Di tahun 2020 kami coba menerjemahkan isi buku ke dalam bentuk nyata sebuah event. Lalu kami melakukan sosialisasi di 3 kota, salah satunya waktu itu di Yogyakarta juga. Kami berharap sosialisasi ini akan dapat kami teruskan lagi di masa-masa mendatang agar semakin banyak orang yang aware dengan protokol CHSE yang telah disusun. Oke, baik. Kalau Pak Singgih, bagaimana Pak sejauh ini tentang penerapan protokol CHSE di daerah, Pak? Jadi begini Mbak Nia, kita pernah lakukan simulasi, tidak jauh dari lokasi ini juga. Dan tentu kita sebelumnya itu juga sudah punya namanya Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Itu cara baru berwisata dan berkegiatan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian CHSE Event hadir tentunya akan memperkuat apa yang sudah selama ini kita lakukan. Tapi apakah mungkin ada sedikit perbedaan atau sudah betul-betul sama Pak dengan CHSE Event yang dikeluarkan Kementerian Parekraf lebih detail ya, lebih Oke. detail karena ya tentu kehati-hatian dari teman-teman di kementerian atau tim penyusun supaya tadi tidak terjadi klaster setelah event. Klaster Iya, berhasil, iya. tapi setelah itu klaster event, Aduh. saya yakin dari Polda nggak akan kasih izin lagi. Aduh. Oke deh. Iya. Kalau gitu langsung bagaimana tanggapan Polda atau mungkin ada yang ingin ditambahkan Ibu dan mungkin dari Bapak Satgas Covid? Apa yang disampaikan oleh Pak Singgih betul sekali, karena memang ini kita di masa pandemi ini mungkin sejak awal Maret. tahun 2020 ya. Sekarang masyarakat sudah mulai ibaratnya haus untuk Hiburan. hiburan. Betul sekali. Jadi dari Dinas Pariwisata memang sudah cocok tepat untuk mengeluarkan panduan CHSE ini. Jadi dari kelompok-kelompok masyarakat memang yang mau melaksanakan event itu sudah tahu apa yang harus dia laksanakan. Kita dari Polda ya memang tugas kita adalah pelayanan publik kan.
memastikan masyarakat itu sesuai dengan prosedur yang ada. Intinya kalau kita memastikan semuanya itu sesuai prosedur gitu saja. Iya. Baik, berarti ini momen yang sangat-sangat tepat ya Bu Tepat, ya, iya. peluncuran buku panduan ini, dan apalagi mungkin kita sudah mengalami ledakan kedua beberapa saat yang lalu, dan tentunya sekarang mungkin vaksinasi sudah hampir merata begitu ya Ibu dan Bapak. Baik, sekarang menuju ke Pak Singgih lagi nih. Ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini Pak, apa saja perbedaan yang dirasakan terkait industri event lokal dari pengamatan Dinas Pariwisata sendiri Pak? Pada saat di awal pandemi waktu itu, sebelum ada CHSE datang pun, ini teman-teman sudah mulai untuk melakukan adaptasi tersebut. Ada yang kemudian trennya itu mereka membuat event secara virtual, banyak sekali. Dan ada yang sukses, bahkan dia bisa menjual tiket untuk melihat secara online. Itu luar biasa. Sampai dengan kalau saya amati itu 3 bulan sampai 6 bulan itu masih bagus. Tapi setelah 6 bulan kemudian, mungkin jenuh ya. Karena apa yang didapat, pengalaman yang didapat dengan melihat tatap layar atau tatap handphone itu tidak bisa didapatkan ambience-nya seperti kalau kita datang langsung. Nah ini yang kemudian sama-sama orang baik itu event organizer, pekerja event, seni, talent, itu kangen dilihat oleh masyarakat, oleh pengunjung, oleh wisatawan. Wisatawan juga kangen melihat secara langsung. Nah ini karena situasi seperti ini, maka kemudian CHSE Event di-create itu untuk kemudian mencari titik temu kan seperti itu. Nah sekarang sudah mulai ini. Jadi seperti yang sebentar lagi akan kita lakukan, Keroncong Plesiran ini adalah sebuah orkestra keroncong anak muda di tempat-tempat wisata yang kita jadikan venue. Ini luar biasa karena kita membatasi jumlahnya, dulu ribuan, kalau sekarang ratusan, cuma 200 orang yang kemudian kita jual tiketnya. Ini adalah bentuk dari adaptasi itu sendiri. Tetap bisa main talentnya, pekerja event tetap bisa bisa support equipment-nya, kemudian venue-nya di destinasi wisata juga kebagian, ya kan? Talent-nya juga kebagian. Iya. Penontonnya juga merasa terobati, bisa 200 orang. Ya, dan ini eksklusif karena hanya 200 orang, sehingga 3 hari tiket sudah sold out. Oke, baik. Berarti sudah sangat siap ya Pak untuk menggelar event-event yang selanjutnya nanti. Dan Insya Allah siap. Tentunya ini inovasi yang sangat luar biasa sekali. Sebelum kita menuju ke tanggapan dari perwakilan Satgas COVID-19 dan juga dari Polda, wah seru sekali. Kali ini kita akan break sejenak. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Cerpen, cerita protokol CHSE Event. Panduan CHSE Event. Haus. Nih minum. Bukan haus minum, tapi haus hiburan. Pas banget, besok ada konser offline nih. Mau ikut nggak? Konser offline? Serius, karena udah ada panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, konser offline ada lagi. Tapi beli tiketnya harus online ya. Loh. Tapi kok banyak yang diisi gini? Ngisi bio cari jodoh aja lengkap, masa isi assessment form protes? Wah, konser! Sebelum masuk, cuci tangan dulu bro. Cek suhu, terus... Lah, kemana dia? Bos, antrinya di sana. Kita scan tiket. Bro, makan dulu yuk. Laper. Peralatan makan sama barang pribadi udah bawa sendiri kan? Cuma lupa isi uang elektronik aja. Bayarin dulu ya bro. Ayolah nonton, ribet. Yeay! Berkat panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, nonton konser jadi nyaman. Inilah momen kebebasan kita. Bebas menyuarakan yang ingin disampaikan. Dengan dentuman sebagai langkah memulai. Senadakan perbedaan melalui improvisasi. Kita mampu berkolaborasi dimanapun dan kapanpun.
hidupkan kembali semangat kita untuk terus ekspresikan diri. Bagi para maestro dan penikmat nada, semangat bergerak dan bernyanyi bersama. Bersama, kita terus bergerak. Kita abadikan momen bersama, menciptakan suka dan berbahagia. Meski harus menjaga jarak, bukan hambatan untuk tetap semarak. Walaupun tak bisa berdekatan, semuanya tetap menyenangkan. Karena pengalamannya takkan pernah terlupakan. Kita semua siap menyalakannya kembali. Kami pun siap mempersembahkan sebuah pertunjukan yang berkesan. Dan sekarang kami ciptakan kenyamanan. Menyaksikan pertunjukan, ciptakan keseruan. Mematuhi aturan demi kebersamaan. Adalah kita yang memegang kendali untuk saling menjaga diri. Agar kita bersama tetap aman dan mampu menjalin kembali harapan-harapan. Guys, ready ya? Kembali lagi bersama saya Nia Karolin, masih di Cerpen, cerita protokol CHSE Event. Dan tentunya kita masih bersama dengan Polda DIY dan juga perwakilan dari Satgas COVID-19. Langsung saja Bapak dan Ibu, bagaimana tanggapannya tentang kolaborasi dan juga kerjasama nih untuk bisa sama-sama mengamankan event yang akan dijalankan nanti ke depannya? Jadi event itu kalau saya bisa kelompokkan itu kan ada dua, maksudnya event biasa dan event khusus. Ya, event biasa itu biasanya dilaksanakan oleh sekelompok, maksudnya masyarakat, itu hanya untuk internal saja. Jadi karena ini untuk membedakan untuk perizinan, Mbak, perizinan dan event khusus. Kalau event khusus ini mungkin melibatkan pejabat dari pusat, atau misalnya yang dilaksanakan itu meliputi 2 provinsi, itu beda lagi untuk perizinan. Karena kalau untuk event yang khusus itu kan perizinannya itu harus kita minta rekomendasi juga dari Mabes Polri yang mengeluarkan untuk rekomendasi. Dan itu memang kalau kita untuk sistem perizinan ini juga harus ada sudah rekomendasi dari Satgas COVID. Maksudnya sudah ada surat dari Satgas COVID juga bahwa dari beliau ini kan sudah cek untuk kelengkapan ya fasilitas dan sebagainya. Kalau sudah ada surat rekomendasi dari Satgas COVID, nanti dilihat eventnya. Ini event nasional atau event lokal. Baik, luar biasa. Kalau dari Bapak Indrayanto, monggo. Ya, tadi disebutkan bahwa ada event nasional, ada juga event di tingkat lokal. Kalau event nasional kan tentunya melibatkan kapasitas yang lebih besar, apakah ada tokoh dari tingkat nasional ataupun melibatkan provinsi yang berdampingan, sehingga ini proses perizinannya memang rekomendasinya dari pusat ya. Tapi kalau di tingkat lokal kami memberikan rekomendasi dari hasil kajian yang diajukan. Artinya ketika mengajukan untuk rekomendasi, kita lihat seperti apa SOP-nya yang akan dilaksanakan, terus sarana pendukungnya nanti seperti apa, pembatasan-pembatasannya nanti seperti apa, dan ini menjadi sangat penting sekali. Jadi kami bisa mengeluarkan rekomendasi ketika SOP dan sarana pendukungnya ini sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, yang menarik di sini adalah Pak Singgih ini mengeluarkan inovasi-inovasi yang luar biasa begitu ya. Artinya percepatan proses inilah yang kita dukung sebenarnya, untuk kita dorong. Kita juga terbantu oleh proses ini karena adaptasi kebiasaan baru yang diciptakan oleh teman-teman di pariwisata ini juga membangun proses di masyarakat untuk mengerti bahwa hari ini ya 5M ini menjadi bagian yang wajib di dalam proses kehidupan gitu ya. Sehingga ketika kita bisa melaksanakan 5M ini dengan baik, maka proses kehidupannya akan berjalan seiringan ya. Artinya
proses adaptasi bisa merubah di proses perubahan perilaku. Iya, apalagi Bapak dulu event itu tuh berbeda ya. Perizinan mungkin dari Polda saja cukup begitu. Sekarang harus juga rekomendasi dari Satgas COVID sendiri seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali insight yang kita dapat hari ini. Mungkin terakhir, adakah pesan-pesan yang ingin ditambahkan dari Dinas Pariwisata Kemenparekraf? Jadi kami dari Kemenparekraf percaya bahwa teman-teman kreatif di Jogja ini sangat luar biasa banyak. Dan semenjak pandemi, saya yakin mereka juga gergetan ingin melakukan sesuatu. Jadi sehubungan dengan level PPKM yang sudah turun, sudah ada Inmendagri dan sudah ada aturan-aturan di bawahnya yang memperbolehkan kegiatan yang sifatnya menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk PPKM level 2 di Inmendagri sudah diatur 50% maksimal kapasitas. Jadi tentunya dengan protokol CSE, dengan kolaborasi dengan Satgas COVID dan kolaborasi dengan Polda, baik itu untuk perizinan maupun pengamanan, semoga event di Jogja bisa kembali dilaksanakan, bisa menggeliat lagi dan bisa memberikan hiburan-hiburan untuk para masyarakat yang ada di Jogja secara offline, secara real, dengan melakukan mendapatkan experience secara langsung. Baik, luar biasa. Tentunya masyarakat juga rindu sekali dengan event-event yang ada. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Wah, sungguh luar biasa sekali. Dan tentunya Nia ingin memberi semangat untuk teman-teman para pekerja event. Ayo kita semangat untuk berkolaborasi, untuk menghasilkan event-event berkualitas dan tentunya berkarya dengan lebih baik lagi untuk peningkatan citra pariwisata Indonesia. Namun jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Untuk itu yuk terus kita jaga disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama di industri event, baik itu penyelenggara event, pekerja event, pengisi acara, maupun pengunjung juga. Baik, kuncinya adalah kolaborasi, betul ya Bapak Ibu ya? Kolaborasi untuk bersama-sama mendukung industri event di Indonesia dan tentunya jangan lupa untuk vaksin. Ayo, siapa yang belum vaksin jangan lupa untuk vaksin ya. Karena syaratnya untuk masuk ke sebuah event juga sekarang salah satunya adalah menunjukkan bukti sudah vaksin begitu atau melalui aplikasi begitu ya. Baik, dan juga karena itu untuk kenyamanan kita bersama, untuk keamanan kita bersama demi terselenggaranya sebuah acara yang hebat. Dan dengan demikian berakhirlah sesi diskusi cerpen kita pada hari ini, tetapi menjadi awal untuk kita berkolaborasi bersama dalam mendukung industri event dan pariwisata di Indonesia. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Semoga sehat-sehat selalu, selalu dilindungi dalam pekerjaannya. Tentunya tugas dan beban yang yang ada di pundak Bapak Ibu ini sangat-sangat berat gitu ya. Baik, tetap semangat untuk kita semua juga. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan hari ini. Akhir kata, saya Nia Karolin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.